dan lain sebagainya. Kalau tata tertib itu bersumber dari mana? Sekolah. Ya, benar sekali, dari sekolah. Berbeda dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai baik yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan dari kelas ini itu seperti apa? Ya. Jadi nanti kalian itu ingin kelasnya itu seperti apa? Misalnya ibu contohkan, ingin saling menyayangi. Seperti itu. Ada lagi? Saling menghormati. Ada lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Berkata sopan. Berkata sopan. Semangat dalam belajar. Nah, seperti itu. Itu contoh keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Oke? Setuju? Setuju. Oke, sekarang kita kalian berpendapat ya, dituliskan di sticky note ini, tuliskan nilai-nilai baik apa saja atau cita-cita dari kelas kalian itu ingin seperti apa? Kalian tuliskan di sini. Ya, silakan. Dibacakan ya, kira-kira keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan kelas seperti apa yang diinginkan dari teman-teman? Dibacakan yang kelas agar teman-temannya yang lain tahu. Yuk. Datang tepat waktu. Sekarang, datang tepat waktu. Sepakat atau
kemudian sepakat, kemudian apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi, sepakat? Sepakat, kemudian apa lagi? Berkata sopan. Berkata sopan, sepakat? Saling menghormati. Saling menghormati, sepakat? Saling berani dan berpendapat. Nah ini harus berani dan apa ini? Berani apa nih? Berani berpendapat, sepakat? Ya. Kemudian Semangat dalam belajar. nah, semangat dalam belajar, sepakat? Sepakat. Kemudian Saling menghargai. nah, saling menghargai, sepakat? Ya, silakan, terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan tuliskan di papan keyakinan kelas kita seperti apa. Kemudian nanti kalian tanda tangani sebagai bukti bahwa kalian telah sepakat terhadap keyakinan kelas. Baik, silahkan selanjutnya kalian satu persatu tanda tangan. Yuk, di sebelah sini tidak apa-apa. Tadi kalian sudah berlatih membuat keyakinan kelas. Ada banyak ya, dan tadi sudah kita tempel bersama di dinding kelas, sudah dihias, dan kalian juga sudah menandatangani. Artinya kalian sudah sepakat belum terhadap keyakinan kelas 5 ini? Semuanya sepakat. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat keyakinan kelas? Ya, kalian berlatih untuk bertanggung jawab, berlatih untuk membuat komitmen bersama. Artinya nanti setelah sudah ada kesepakatan keyakinan kelas ini, kalian sudah sepakat dan harus melaksanakannya dengan baik. Nah, nanti kalian mengingatkan jika ada teman yang lupa terhadap keyakinan kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sini saya akan berbagi tentang budaya positif di SD Negeri Selong. Apa itu budaya positif? Sebelumnya, mari Bapak Ibu amati tentang gambar di sini. Kira-kira itu gambar apa Bapak Ibu? Kriminal, ada tindakan kriminal. Kemudian apa lagi? Anak gaul. Pinter. Anak gaul, dan terjadi ada beberapa pelanggaran ya terkait dengan nilai-nilai budaya positif. Ada yang sudah perempuan tapi merokok. Terus yang ini kira-kira tentang apa ini? Bully, ya benar sekali. Sekarang ini malah terjadi bullying. Bullying itu padahal kalau di SD itu sering oleh-oleh gitu loh. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Jawanya itu oleh-oleh. Jadi ya oleh-olehan. Bullying akibat dari bullying awalnya sederhana, misalnya oleh-olehan. Akan tetapi ternyata kedepannya itu nanti berpengaruh terhadap psikis anak. Nanti anak itu akan teringat sampai dewasa. Oh, aku sudah pernah diolahke kalau si A, atau gurunya misalnya ada yang memarahi sampai dia itu malah jadi pendiam. Ada sebuah kasus di Sentolo, Bapak Ibu belum lama ini, tahu tidak, yang terkait dengan kasus yang kemarin ada yang bunuh diri. Sentolo, apa saudara? Iya, di kereta. Nah itu ternyata ditelisik lebih dalam, anak itu saking apanya ya, pendiam, kemudian mengurung diri, introvert kalau bahasa. Nah ini akibat dari seperti ini. Jangan sampai nanti putra putri Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ada yang murid SD itu melahirkan, alhamdulillah ya, zaman sekarang. Kemudian ada banyak juga malah anak itu membunuh keluarga. Belum lama itu ada ya, satu rumah dibunuh semua bapak ibunya, kemudian kakak
sudah kelas 5 belajar di rumah masih kudu dioyak-oyak di sekolah juga ya. Harapannya ke depannya kalau sudah ada penerapan seperti ini, kalau dia sudah SMA, SMP, SMA atau kuliah, nanti ada kesadaran dalam diri. Kemudian aktif itu maksudnya diharapkan putra-putri Bapak Ibu ini nanti berpartisipasi dalam pembelajaran itu secara aktif, karena selama ini ada beberapa anak itu yang masih malu-malu kalau mau mendapat atau bertanya seperti itu. Kemudian nasionalisme itu cinta tanah air, ya, nasionalisme. Tapi insya Allah sudah semua karena sudah ikut upacara, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya kalau setiap hari. Kemudian takwa ini kaitannya dengan nilai-nilai religius. Ini sudah ada pembiasaan di sekolah kita, misalnya hafalan setiap pagi ada target. Kemudian insya Allah semoga di kelas 6 anak-anaknya semua sudah khatam. Malah di kelas ini udah ada yang 2 anak kayaknya yang udah khatam, Mas Lutfi sama Mbak Siska ya. Terus selanjutnya, nah ini biasanya tadi kalau ada pelanggaran itu, anak-anak itu kenapa setelah ditelisik secara teoritis, karena mereka itu belum mencapai ini adalah kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak itu dari fisiologisnya. Fisiologis itu kebutuhan sandang, pangan, makan. Kemudian ditelisik lagi, ternyata kebutuhan yang belum terpenuhi biasanya ada keamanan dan keselamatan. Ini maksudnya apa? Kalau keamanan itu rasa aman dari ancaman entah dari orang tua, ada yang seperti itu mengancam, ada yang sikapnya ngancam. Terus sosial itu dia membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tua. Mungkin di rumahnya kurang adanya komunikasi dengan orang tua, akhirnya apa? Anak-anak malah ceritanya sama teman yang lain. Nah, temannya itu mempengaruhi dengan si anak itu. Jadi alhamdulillah ya, jangan sampai nanti putra-putri Bapak Ibu bergaul dengan anak yang istilahnya dalam tanda kutip kurang baik, akan berpengaruh terhadap budaya anak itu. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi. Jadi nanti biasanya di SMA Bapak Ibu, jadi SMP SMA itu anak-anak senang mencoba-coba hal baru. Nah ini yang dilakukan zaman sekarang, apalagi pengaruh dari apa Bapak Ibu? Yang paling besar HP. Nah itu yang sangat sulit ya. Kita tidak bisa ya, tidak boleh menggunakan HP itu, tidak bisa, karena memang zamannya zaman Z ini teknologi. Akan tetapi sebagai orang tua itu bisa mengawasi dan mengontrol. Ini yang sangat saya harapkan, terutama saat liburan Bapak Ibu, monggo boleh putra-putri menggunakan HP, akan tetapi monggo diawasi, karena umur SD, SMP itu nanti rasa ini tahunnya itu tinggi, penasaran, buka-buka, ini kan yang sangat saya takutkan seperti itu. Selanjutnya, nah nih mengapa peran penting orang tua bagi pertumbuhan anak itu apa? Saya yakin bahwa orang tua itu adalah guru pertama dan terpenting yang ditemui anak setelah lahir. Tentunya ya setelah lahir itu yang mendidik yang pertama adalah orang tua. Maka dari itu saya mengajak orang tua untuk membangun budaya positif di rumah. Karena kalau di sekolah ya terbatas dari jam 7 hanya sampai jam maksimal ya jam 2. Nah selebihnya kan di rumah. Selanjutnya, nah kalau kemarin upaya yang sudah dilakukan di sekolah itu membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau zaman dahulu namanya tata tertib Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu sebenarnya dari sekolah ya. Kalau keyakinan kelas itu bersumber dari anak itu sendiri. Jadi nilai-nilai apa yang akan diinginkan oleh anak. Nah contohnya yang sudah ditempel di dinding itu keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak sendiri.
positif di SD Negeri Selo. Sebelumnya, Bapak Ibu silakan mengamati gambar yang ada di layar. Kira-kira ini gambar apa Bapak Ibu? Perilaku menyimpang ini. Perilaku menyimpang, merokok, pembulian, hamil di luar nikah, pembunuhan. Nah, yang sekarang sedang viral ya Bapak Ibu, maraknya terjadi penyimpangan, bahkan masih siswa SMP ya, pelajar itu sudah ada yang merokok, kemudian bullying itu nama lainnya apa Bapak Ibu? Ya, perundungan. Jadi tidak jarang juga ditemui di siswa SD. Hal kecil misalnya oleh-olehan seperti itu. Nah, perundungan atau bullying ini akan berdampak terhadap psikis murid. Kemudian ada juga di sini kasus tentang siswa SD yang sudah melahirkan, bahkan ada yang membunuh ibu kandung. Ini hal ini sangat miris ya Bapak Ibu. Maka dari itu perlu adanya penanaman karakter dimulai dari sekolah dasar. Nah, selanjutnya, ini kaitannya dengan penanaman budaya positif. Di sini saya akan bertanya pada Bapak Ibu guru, kaitannya dengan pengalaman selama ini. Pernah memberikan reward atau berupa hukuman? Coba berikan pendapat terkait kedua gambar tersebut, reward dan punishment. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, manakah yang mampu membangun budaya positif? Reward. Sepakat semuanya? Ya, Sepakat. Ternyata Bapak Ibu, reward dan punishment sama-sama kurang efektif atau bahkan tidak efektif dalam menjalankan budaya positif. Nah, selama ini kita memberikan apa? Reward ya Bapak Ibu. Reward itu akan memberikan motivasi, tapi ternyata reward itu motivasinya motivasi eksternal, sama dengan halnya hukuman. Jadi itu nanti budaya positifnya hanya bersifat sementara. Jadi ternyata reward dan punishment sama-sama tidak efektif. Padahal kita sering melakukan yang namanya pemberian reward, entah dalam bentuk bintang. Nah, itu saya juga mengalaminya sendiri. Lisannya. Iya, atau secara lisan. Nah, nih, apa dampak dari penghargaan atau reward tersebut? Yang pertama, jangka pendek. Penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi terkadang anak itu hanya melakukan sesuatu Karena dikasih. ya betul, karena dikasih sesuatu, diiming-imingi sesuatu, nanti kamu dapat bintang, kamu akan dapat hadiah tertentu. Meskipun itu juga efektif hanya saat itu. Okay? Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, dibiasakan seperti itu, maka murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ternyata dampaknya seperti itu Bapak Ibu. Padahal itu sudah kita lakukan budaya di sekolah, ya tidak semua tapi sering kita lakukan, misalnya memberikan reward berupa apa seperti itu. Saya juga pernah mengalaminya. Kemudian yang kedua, dampaknya mematikan kreativitas Bapak Ibu. Misalnya murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Misalnya murid diminta untuk menuliskan sebuah puisi, misalnya berkarya seperti itu. Tapi karena di awal itu sudah dibilang nanti ada hadiah tertentu, maka akan mematikan kreativitas. Jadi mereka akan membandingkan nanti, saya hasilnya harus lebih bagus karena nanti saya akan mendapatkan hadiah tertentu. Ketika mereka nanti di awal tidak ada hadiah, maka nanti kreativitasnya berkurang seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu ternyata sama-sama menghukum Bapak Ibu. Loh, kok menghukum? Karena penghargaan menghukum itu artinya di sini. Misalnya, nah ini yang sering terjadi selama budaya di sekolah, ada sistem ranking Bapak Ibu. Pernah ya kita dulu saat SD saja misalnya ranking. Kalau pembagian rapat seperti ini, seperti kita tadi yang kita bagikan, ranking berapa? Nah itu selalu membudaya, ranking berapa? Kalau tidak mendapatkan ranking yang mereka harapkan, nanti mereka yang mendapatkan ranking yang tidak sesuai harapannya, mereka merasa paling dihukum. Nah ini arti dari penghargaan menghukum itu seperti itu.
Jadi labeling ranking itu kan apalagi sekarang sebaiknya ranking seperti itu tidak usah dicantumkan ya. Ada yang menghimbau seperti itu. Nah itu jadi itu adalah beberapa dampak dari penghargaan. Menurut kita bagus, tapi ternyata motivasinya motivasi eksternal. Nah maka dari itu perlu adanya disiplin positif dan teori kontrol. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan mendidik murid yang di dalamnya memuat kontrol diri. Kontrol diri itu pengaturan diri dan adanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri anak sendiri. Kemudian sehingga mereka mempunyai kesadaran diri untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang positif seperti itu. Kemudian perlu adanya teori kontrol. Nah, di sini kita sebagai seorang guru itu tidak bisa memaksa murid ya. Kita saja jika bertolak kepada kita kalau dipaksa mau atau tidak? Tidak ya. Mas justru nanti kalau paksaan itu hasilnya tidak sesuai. Kemudian hal tersebut sesuai dengan visi kita ya Bapak Ibu. Apa visi kita? Mantul, mandiri, aktif, nasionalisme, takwa, unggul dan berbudaya lingkungan. Nah, ini adalah menjadi visi sekolah kita yang memuat dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai budaya positif di sekolah kita. Dari mandiri itu juga sesuai dengan nilai dari profil pelajar Pancasila mandiri, kemudian aktif dan nasionalisme, takwa, unggul dan budaya lingkungan itu ternyata semua termuat dalam profil pelajar Pancasila. Endingnya, itu dari adanya budaya positif itu kita akan mencetak murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimuat dalam visi kita, sekolah kita mantul. Ada beberapa teori motivasi Bapak Ibu. Ada 3 teori. Yang pertama, tentu karena yang pertama itu menghindari hukuman. Misalnya sudah ada tata tertib ya Bapak Ibu. Misalnya anak itu sudah ada aturan, biasanya mereka motivasinya itu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar tidak dihukum oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru. Nah itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasinya hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tertentu dari orang lain. Sama, ini jadi poin nomor 1 dan nomor 2 ini motivasinya dari eksternal ya, atau dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang poin yang ketiga yang paling paling unggul ya, itu berasal dari intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya hukuman. Nah ini semoga tidak terjadi di sekolah kita. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan Bapak Ibu. Menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Karena hukuman itu nanti akan berdampak pada psikis siswa, bahkan nanti biasanya teringat sampai mereka dewasa. Misalnya Bapak Ibu di sekolah dasar pernah terjadi sesuatu hal dulu saat gurunya pasti akan teringat, wah guru kayak galak, wah guru ini pernah memukul saya atau seperti dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan itu bentuk pengendalian perilaku. Jadi sama-sama bentuk pengendalian antara hukuman maupun penghargaan itu sama-sama mengendalikan. Akan tetapi kalau hukuman itu lebih yang ke menyakitkan, kalau yang penghargaan itu sesuatu yang diinginkan, akan tetapi bersyarat seperti itu. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama-sama mengendalikan perilaku dari eksternal. Nah, kita sebagai guru ya Bapak Ibu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini coba kita merefleksikan kembali, di manakah posisi kita selama ini? Apakah sebagai penghukum? Penghukum itu berarti nanti ada melibatkan hukuman maupun secara fisik atau verbal juga bisa. Posisi kita di mana? Kita refleksi bersama. Penghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi nanti membuat anak itu semakin down, rendah diri seperti itu. Apakah kita sebagai teman
ini teman itu nanti tidak ada jarak antara guru dan murid, sering mengajak senda gurau seperti itu. Tetapi ternyata dampaknya dari teman itu apa? Murid itu kurang menghargai guru, benar sekali. Kemudian yang keempat, pemantau atau monitor. Jadi cuma ngecek aja seperti itu. Nah, yang paling baik adalah atau yang paling ideal secara teori manajer, Bapak Ibu. Nanti seperti apa nanti saya contohkan videonya. Sekarang saya tanya, mari kita refleksi bersama deh. Posisi Bapak Ibu dalam posisi kontrol yang mana ini? Monitor, teman. Ya, sama. Saya juga masih dalam taraf antara kolaborasi antara teman dan pemantau, atau monitor. Kadang kita memposisikan akrab sama anak-anak, kemudian kita juga hanya sebagai pemantau. Nah, manajernya ini masih belum, jadi Bapak Ibu. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Nanti manajer itu seperti apa? Nanti saya sampaikan. Nah, kaitannya dengan tadi motivasi. Terus tadi adanya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan, tadi yang disampaikan Bu Nurul ada penyimpangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata penyimpangan-penyimpangan itu bisa terjadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dari anak. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu nanti kaitannya dengan sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, kurangnya rasa kasih sayang. Nah, ini sangat penting ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Tidak hanya di sekolah. Makanya tadi saya juga sampaikan kepada orang tua, perlu adanya komunikasi secara kontinu berkelanjutan dengan orang tua. Agar apa? Agar mereka nanti kalau ada permasalahan tertentu, mereka menyampaikan kepada orang tua. Kemudian guru juga perlu ini memberikan kasih sayang agar apa? Agar nanti kalau ada permasalahan bisa curhat kepada gurunya, seperti itu. Jangan sampai mereka justru lebih nyaman dengan temannya. Nah, yang dikhawatirkan teman yang tanda kutip kurang membawa budaya positif, nah, nanti akan berdampak pada pelanggaran-pelanggaran yang seperti saya utarakan di depan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas melakukan apa saja, akan tetapi di sini seperti semboyannya saat ini merdeka belajar. Nah, itu jadi di dalam diri siswa itu tentu ada rasa ingin mengeksplor diri, berkreativitas seperti itu. Nah, di sini justru tugas kita yaitu memberikan peluang, memberikan ruang kepada murid untuk bisa mencurahkan segala potensi dirinya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini berarti hal-hal yang disukai, dan yang terakhir penguasaan. Penguasaan ini kaitannya dengan kepemimpinan ya Bapak Ibu. Jadi murid itu juga bisa dibiasakan untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya contoh, bisa memimpin teman-temannya dalam diskusi kelompok atau nanti presentasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diamati contoh dari 5 posisi kontrol. Biar ada gambaran saya itu selama ini menjadi posisi kontrol yang mana. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Belum menjawab, udah langsung ditetor pertanyaan ya Bapak Ibu.
sering kita alami, posisi sebagai teman.
berasal dari sekolah ya, sudah ada aturan dan itu dilaksanakan di seluruh kelas. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari murid sendiri, jadi biarkan murid yang menuliskan hal-hal apa yang diinginkan dari kelas tersebut, kemudian nanti disepakati oleh murid itu sendiri. Yang menjalankan juga, ya, kesepakatan ya, seperti kesepakatan kelas. Ya, sudah ya, yang sudah bagus ya. Nah itu dampaknya apa Bapak Ibu? Ini baru saya terapkan di semester ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya membuat keyakinan kelas yang bersumber dari murid sendiri, maka kemarin di awal-awal mungkin ada beberapa murid yang merasa keberatan, tapi karena lambat laun malah justru murid sendiri itu yang mengingatkan temannya. Misalnya contohnya kemarin ada budaya petak berkata kurang sopan atau toksik, bahasa anak-anak itu, Bu, si A toksik Bu. Toksik ya boleh, toksik itu berkata tidak sopan Bu. Oh ya, lalu bagaimana, apa yang kamu lakukan? Nah seperti itu. Jadi nanti malah justru murid sendiri yang saling mengingatkan, dan pada akhirnya itu akan menjadi budaya murid dan tidak perlu guru yang mengingatkan seperti itu. Itu tujuan dari keyakinan kelas. Selanjutnya, nah keyakinan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, lebih bersifat abstrak daripada peraturan, karena peraturan itu lebih rinci ya. Misalnya datang harus pukul 7 seperti itu. Kalau nilai atau keyakinan kelas itu misalnya disiplin dengan berangkat tepat waktu, seperti itu, lebih umum seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas tentu dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak, mudah diingat oleh murid. Kemudian yang paling penting adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Artinya di sini keyakinan kelas itu tidak bersumber dari guru, tapi dikembalikan kepada murid. Ingin seperti apa kelasnya? Itu seperti apa? Nah, lanjut. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu? Pendayung ya. Sekarang pendayung itu bagaimana kapal dayung itu bisa berlabuh hingga ke tujuan? Kompak kerjasama. Ada kerjasama, kompakan ya. Bisa tidak jika salah satu pendayung saja yang bergerak? Tidak. Bisa lambat, bisa tapi ya lambat atau kurang efektif atau kurang efisien, atau hanya yang di depan saja pemimpin. Nah sama seperti sekolah kita Bapak Ibu. Pendidikan saya ibaratkan tadi kapal dayung tadi, dan guru di sini tugasnya sebagai pendayung. Bagaimana kapal dayung bisa berlabuh hingga ke tujuan? Ya, pergerakan sekecil apapun jika kita lakukan secara bersama-sama oleh pendayung, yakni guru kita, maka akan mampu menggerakkan kapal, yaitu pendidikan, berlabuh di tujuan. Nah, mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk mendayung, dalam artian di sini mencapai budaya positif di sekolah agar kelak nanti kita akan bisa mencetak pelajar-pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi kerjasama antara siapa saja, teacher itu guru, kemudian parents, orang tua, dan tentunya subjek utama pembelajaran kita student ya, murid. Tadi juga saya sudah menyampaikan kepada orang tua terkait budaya positif. Ya, sekian tentang budaya positif. Kemudian ini video kemarin saat saya membuat keyakinan kelas bersama murid. Saya sampaikan sekilas-sekilas saja. Ini sosialisasinya. Nah ini murid sendiri yang menyampaikan pengen seperti apa. Kemudian mereka tuliskan. Saya bagikan sticky note, kemudian mereka menuliskan kelasnya itu ingin seperti apa. Lanjut, misalnya untuk kelas rendah juga nggak apa-apa, besok dipraktekkan. Bisa, pasti bisa. Lanjut, setelah menuliskan di sticky note, kemudian mereka menempelkan di depan. Tujuannya apa? Nanti seluruh siswa itu bisa mengetahui keyakinan-keyakinan dari teman-temannya itu
terima kasih atas waktunya. Budaya positif ini memang sangat perlu kita laksanakan khususnya di sekolah kita SD Negeri Seno. Di sini Ibu Junianisa sebagai CDP sudah mempraktekkan budaya positif, ternyata anak-anak bisa melaksanakan, dan harapan saya nantinya sekolah kelas-kelas yang lain agar mengikutinya. Insya Allah nanti SD Negeri Seno dengan adanya budaya positif nanti tidak ada pembulian, tidak ada orang tua yang merasa SD Seno seperti itu. Jadi agar nanti pandangan dari masyarakat dan dari orang tua siswa tentang SD Seno semakin bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau sudah tidak ada, saya berharap tadi adanya kerjasama dengan Bapak Ibu dari kelas 1, 2, 3, 4, 6, 5, saya sendiri 6 dan guru mapel juga. Mari kita bekerja sama untuk membentuk budaya positif di sekolah dari hal-hal kecil, dimulai dari kelas kita sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapanipun saran dan masukan terkait dengan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih. Saya sangat antusias sekali, senang sekali tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Budaya positif ini nantinya akan berdampak luas dari masyarakat, orang tua, khususnya untuk siswa. Sehingga saya harapkan untuk budaya positif ini dapat dicontoh oleh guru-guru yang lain agar anak didik kita dengan budaya positif nantinya tidak akan terjadi lagi perundungan, pembulian, dan orang tua semakin percaya, masyarakat juga semakin percaya dengan SD kita. Sehingga semakin lama insya Allah siswa di SD Negeri Seno ini akan bertambah dengan adanya kita guru-guru saling kompak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Mas Lutfi terhadap pengalaman membuat keyakinan kelas 5 tadi? Sangat senang. Saya juga berlatih untuk membuat keyakinan kelas 5 dan berani bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Halo Mbak Syifa, bagaimana pendapat Mbak Syifa terhadap pengalamanmu dalam membuat keyakinan kelas tadi? Dapat pengalaman baru, Bu, dan bisa menuliskan hal-hal baik dari keyakinan. Ya, semangat Mbak Syifa dalam melaksanakan keyakinan kelas. Tanggapanipun saran dan masukan terkait dengan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih. Saya sangat antusias sekali, senang sekali tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Budaya positif ini nantinya akan berdampak luas dari masyarakat, orang tua, khususnya untuk siswa. Sehingga saya harapkan untuk budaya positif ini dapat dicontoh oleh guru-guru yang lain agar anak didik kita dengan budaya positif nantinya tidak akan terjadi lagi perundungan, pembulian, dan orang tua semakin percaya, masyarakat juga semakin percaya dengan SD kita. Sehingga semakin lama insya Allah siswa di SD Negeri Seno ini akan bertambah dengan adanya kita guru-guru saling kompak.